Wakil Ketua BEM Undip Universitas Diponegoro hingga yang berjalan hingga sekarang. Mbak Vika juga memiliki beberapa skill, diantaranya public speaking, leadership, kepenulisan, dan juga mengajar. Dan selain itu, Mbak Vika juga memiliki beberapa pengalaman pelatihan nih teman-teman. Di antaranya yang paling terbaru ya, ada training akbar mentor BPMA Insani, dan Sarasehan National Break Scholarship pada tahun 2020, dan yang terbaru ada LKMNTM Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Ini Masya Allah sekali ya teman-teman, sangat Mbak Vika ini merupakan seseorang yang sangat aktif gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan maupun organisasi gitu. Nah, mungkin kita juga udah nggak sabar, jadi langsung aja mungkin kita bisa sapa-sapa terlebih dahulu kepada pembicara kita. Assalamualaikum Mbak Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunita. Ya baik, Mbak Vika bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ya masih sariawan ya teman-teman. Ya, qadarullah, semoga cepat diberi kesembuhan ya Mbak Syafakillah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Mbak Vika, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke. Baik, terima kasih Yunita atas kesempatannya tadi ya, yang sudah mempersilakan Mbak Vika untuk menyampaikan materi. Maaf, di belakang ada orangnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, alhamdulillah ya. Bersyukur rasanya dan senang bisa hadir di tengah madrasah muslimah yang mana kayaknya dulu belum pernah ada ya teman-teman, atau Mbak Vika aja nih yang nggak tahu gitu ya. Suatu kehormatan gitu ya bisa diundang oleh teman-teman kemuslimahan Insani untuk hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi kira-kira gimana sih caranya agar bisa menjadi muslimah yang baik, agar bisa menjadi tadi fondasi kehidupan gitu ya. Peranan kita sebagai muslimah itu seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama gitu ya. Kemudian sholawat dan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Oke, baik teman-teman. Sebelum itu disclaimer dulu ya, kalau misalkan nanti suara Mbak Vika agak nggak jelas ataupun ya artikulasinya tadi ya kurang jelas, mohon dimaklumi gitu, karena qadarullah masih sariawan teman-teman. Sariawannya tuh nggak di gusi tapi di lidah gitu ya, jadi agak susah ngomongnya, tapi nggak apa, semoga masih tetap bisa dipahami gitu ya. Oke. Sebelum itu izin tanya Yunita, ini nanti sampai jam berapa ya? Biar bisa mengira-ngira waktu. Masya Allah, banyak ya. Untuk alokasi waktunya mungkin bisa sampai jam 2.15 menit Mbak Vika. Berapa? Jam 2.15 menit. Oh, oke, baik. Ya dah. Boleh minta tolong ke panitia ya untuk membantu share screen.
Masya Allah. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman di layar, teman-teman semua. Ya, materi kali ini sesuai dengan TOR yang dikirim ya dari panitia adalah Muslimah Fondasi Kehidupan. Bagaimana kita berperan untuk menjadi fondasi ataupun peran kita sebagai muslimah ya, entah posisi kita sebagai hamba Allah gitu ya, terus anak, atau nantinya ketika menjadi istri, bahkan nanti ketika sebagai ibu, sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita. Kira-kira caranya seperti apa gitu ya. Nah, ini perlu kita pelajari bersama gitu, karena memang perempuan ini memiliki peranan yang banyak gitu ya. Selain ini peranan kita di usia kita yang saat ini hanya sebagai hamba Allah dan anak saja gitu ya, tapi kedepannya kita akan memiliki peranan yang banyak teman-teman, dan kita perlu mempersiapkan sedari lama gitu, karena peranan menjadi istri nanti ya, peranan menjadi ibu itu bukan tugas yang mudah gitu. Kalau misalkan tugas yang berat itu tidak kita persiapkan sedari awal, maka akan sulit untuk menjadi istri maupun ibu yang baik buat anak-anak kita nanti. Jadi dari sekarang kita udah harus mulai belajar gitu ya. Jangan sampai kita berpikir, Mbak nikahnya masih lama gitu ya. Ya udah nanti aja gitu kalau mau nikah, seminggu sebelum nikah, nggak bisa teman-teman. Kita harus mempersiapkan dari sekarang gitu ya, agar kita bisa benar-benar menjadi fondasi kehidupan gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, tadi udah dikenalin nih sama Yunita, tapi kayaknya kurang lengkap kalau Mbak Vika belum perkenalkan secara ini ya, pribadi gitu. Dan barangkali teman-teman udah bosan sebetulnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya, perkenalkan teman-teman semua, saya Vika Indah Febriani, biasa dipanggil Vika gitu ya. Lahir di Pekalongan tanggal 29 Februari tahun 2000. Mbak Vika ini termasuk orang yang langka ya, karena lahir 4 tahun sekali. Nah, terus berasal dari jurusan Sastra Indonesia 2019. Ini kayaknya tadi juga saya melihat banyak ya teman-teman dari Sasindo. Terus wakil sekarang Qadarullah diamanai menjadi wakil ketua BEM Undip 2022. Hobinya apa? Hobinya berkegiatan sosial dan naik gunung. Nah, hobi ini menjadi apa ya teman-teman? Menjadi suatu kegiatan yang mana bisa memperbaiki mood, ataupun ketika Mbak Vika futur biasanya kalau melakukan hobi ini bisa balik lagi kayak gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, belajar apa kita hari ini? Yang pertama, keistimewaan menjadi muslimah. Kemudian yang kedua, fitrah seorang muslimah dalam kehidupan. 3, cara mengoptimalkan potensi diri, gitu ya. Terus yang keempat adalah konsisten dalam kebaikan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita belajar yang pertama, keistimewaan perempuan. Kenapa sih perempuan itu istimewa, teman-teman? Nah, kita perlu cari tahu gitu ya, emang benar perempuan itu istimewa gitu. Oke, lanjut. Oke, kita belajar, sebentar kok mati ya. Udah muncul lagi. Kita belajar dari sejarah, kita melihat gitu ya, bagaimana kondisi perempuan di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kira-kira seperti apa teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Yang teman-teman ketahui aja. Di sini sudah ada sih ya, ini Mbak Vika mengutip dari Quran Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira bedanya kondisi perempuan pada zaman dahulu sama zaman ketika Islam itu sudah datang itu seperti apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Hilya. Ya,
Ya, Mbak, izin saya Ilya dari lingkungan, izin menyampaikan pendapat. Menurut saya sebelum Islam datang, masa-masa jahil itu anak perempuan itu sering dibakar hidup, dibakar, dikubur hidup-hidup. Jadi misalnya ada kelahiran gitu, orang tua kan tidak senang ketika mengetahui bahwa anaknya itu berjenis kelamin perempuan, kemudian mereka dikubur hidup-hidup, sehingga perempuan menjadi aib gitu bagi sebuah keluarga. Tapi saat Islam datang, perempuan itu dimuliakan, mendapatkan bagian dari harta warisan dan juga dijaga dengan baik seperti itu, Mbak. Terima kasih. Masya Allah, Hilya. Betul ya tadi apa yang disampaikan Hilya. Jadi dulu teman-teman sebelum Islam datang, perempuan kehadiran perempuan gitu ya, itu ibarat kata nggak ada, karena memang kedudukan wanita pada saat itu bisa dibilang tidak berharga gitu ya, karena peranan perempuan pada saat itu hanya sebagai budak, hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki saja gitu ya, beda dengan sekarang gitu. Bahkan dulu itu perempuan tuh ya semena-mena orang memperlakukan perempuan, makanya ketika ada kelahiran anak perempuan, banyak dari keluarga, dari orang tua yang akhirnya tega gitu ya, membunuh anaknya hidup-hidup, bahkan mengubur anaknya hidup-hidup gitu. Mereka berharapnya yang lahir ya anak laki-laki gitu ya, yang akan menjadi sosok pemimpin kayak gitu, mungkin nanti akan ikut berperang dan lain sebagainya. Nah, kalau perempuan tadi hanya bisa menjadi seorang budak, menjadi pemuas nafsu laki-laki, hanya itu saja. Jadi kehadiran perempuan pada saat itu, kelahiran perempuan pada saat itu tuh hanya sebagai aib untuk keluarganya. Dan Allah sudah menceritakan gitu ya, berfirman dalam Quran surat An-Nahl, mengabarkan pada kita bahwa dahulu bunyinya seperti ini, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Jadi dulu ketika kelahiran anak perempuan, itu tuh nggak mau dipublish gitu teman-teman. Ibaratnya kalau zaman sekarang kan kalau kita ada orang yang lahiran gitu ya, di foto, dipublikasikan gitu ya, dikabarkan ke orang-orang. Nah, zaman dulu kalau seorang ibu melahirkan anak perempuan itu disembunyikan dari orang banyak, biar orang-orang tuh nggak tahu gitu kalau ada anak perempuan yang lahir dari orang tua tersebut gitu. Nah, nih disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi yaitu tadi ya, kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu memperlakukan seorang perempuan. Gitu. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kedudukan perempuan ketika Islam datang? Nah, ketika Islam datang gitu ya, Nabi Muhammad membawa risalah gitu ya tentang Islam. Ya sebetulnya dari Nabi Adam pun kan sudah membawa ketauhidan gitu ya, risalah ketauhidan. Cuma memang perbaikan terhadap tatanan kehidupan yang memang paling banyak itu di zamannya Nabi Muhammad gitu ya, termasuk dalam hal memuliakan seorang perempuan gitu. Nah, kira-kira bagaimana gitu ya ketika Islam sudah datang, kedudukan perempuan itu seperti apa? Oke, bisa di slide berikutnya ya, lanjut slide berikutnya. Nah, kedudukan perempuan setelah datangnya Islam melindungi harkat dan martabat seorang perempuan. Datangnya Islam membawa rahmat bagi alam semesta, tak terkecuali perempuan, yang mana ditempatkan pada posisi yang terhormat sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya sebagai seorang perempuan. Jika ada kekurangan, itu tugas kita hari ini. Jadi teman-teman, karena pada saat zaman jahiliyah ini perempuan itu sangat hina ya kedudukannya, makanya Islam datang itu membawa rahmat gitu ya. Kayak misalkan dalam hal pembagian harta gitu ya, harta waris.
Dulu mungkin bisa aja perempuan tidak mendapatkan apapun gitu ya. Kalau perempuan masih hidup gitu, tidak sempat dibunuh gitu ya, terhadap harta warisan keluarganya itu tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Islam datang gitu ya, ada hukum waris gitu ya di dalam Al-Quran, makanya akhirnya mendapatkan pembagian harta yang adil gitu, yang sesuai dengan kebutuhan baik si anak laki-laki maupun perempuan. Terus mengenai hak dan tanggung jawab itu juga sudah sangat jelas tertera pada zaman ya Nabi Muhammad gitu ya, sudah begitu gamblang dijelaskan kira-kira kedudukan perempuan itu seperti apa, hak-haknya, kewajibannya seperti apa. Nah, itu sudah dijelaskan pada saat itu. Termasuk ini dalam hal menutup aurat gitu ya, teman-teman. Dulu pada zaman jahiliyah itu kan tidak ada aturan mengenai cara berpakaian gitu ya. Orang-orang terdahulu biasanya berpakaian ya tidak menjulurkan kerudungnya, berpakaian ketat gitu ya, dan ya menggoda seperti itu. Nah, itu kan akhirnya bisa menarik perhatian laki-laki gitu. Nah, saat Islam datang, turunlah sebuah ayat ya teman-teman, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, ini perbedaan perempuan dan laki-laki ya teman-teman. Ketika Islam datang, Islam tuh betul-betul menjaga perempuan gitu, karena perempuan itu adalah orang yang berharga gitu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu perempuan itu sangat menarik teman-teman. Coba kalau kita lihat ya, misalkan nih kalau bandingkan dengan laki-laki, misal ada laki-laki tergeletak gitu ya di pinggir jalan gitu ya, tuh ya udah nggak diapa-apain gitu ya. Tapi kalau misalkan perempuan, coba perempuan misal berjalan sendirian gitu ya di tempat yang gelap, di situ banyak laki-laki, ya bisa aja terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena tadi dalam bentuk tubuhnya saja menarik gitu perempuan. Makanya Allah itu sampai sedetail itu gitu ya menjaga kita dari segi pakaiannya, yaitu pengen kita itu ya menutup aurat kita dengan sempurna gitu, karena perempuan kan memiliki lekuk tubuh ya teman-teman, memiliki lekuk tubuh yang ada di dada, kemudian pinggulnya kan juga berbeda dengan laki-laki, makanya kita nggak boleh berpakaian secara ketat. Itu lagi-lagi karena bentuk ikhtiar untuk kita menjaga dari pandangan-pandangan orang-orang yang memang tidak kita inginkan. Terus gimana dengan pandangan orang-orang feminis barangkali ya, yang kemudian mereka berpendapat bahwa ya tubuhku ini adalah hakku gitu, ini otoritasku gitu ya, kalian tidak berhak untuk mengatur gitu. Tapi yang perlu kita pahami teman-teman, oke lah ini tubuh kita gitu ya, tapi kan kita harus tetap taat gitu ya terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan kita apa? Kita untuk menutup aurat, ya berarti ketika itu merupakan perintah Allah, yang perlu kita lakukan adalah kita menaatinya gitu. Jangan kemudian kita mencari-cari alasan ataupun dalih yang sekiranya membuat kita berat untuk menaati perintah Allah kayak gitu. Jadi terhadap perintah Allah maupun larangan Allah gitu ya, yang perlu kita pahami adalah kita menjalankan dengan keimanan, bukan dengan logika. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa sih Mbak kita harus pakai kaos kaki gitu ya? Kan padahal cuma kaki doang, emang bisa menarik perhatian laki-laki? Emang bisa menaikkan nafsu gitu? Nah, kita ketika itu kaitannya sudah perintah Allah gitu ya teman-teman, nggak usah dipikir secara logika gitu, tapi kita jalankan dengan keimanan. Ketika Allah memerintahkan kita menutup aurat
sholat dari kepala sampai ujung kaki, yang boleh hanya terlihat hanya wajah dan juga tangan, ya sudah kita manut aja, nggak usah banyak nanya gitu ya. Karena tadi ketika kaitannya dengan perintah terus kita mencoba bertanya-tanya kayak gitu, nanti akan merusak akidah kita gitu. Makanya orang-orang strategi orang-orang barat gitu ya, yang mana mereka melakukan perang pemikiran ke kita, yaitu tadi membuat pemikiran-pemikiran yang akhirnya mengacaukan keimanan kita. Jadi kita perlu waspada gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, masih kedudukan perempuan dalam Islam ya. Nah, sejatinya kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan kita sebagai hamba Allah ini kan keimanan ya. Nah, namun di antara keduanya itu memiliki peranan, hak dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, inilah yang membuat perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau berkaitan dengan kedudukan gitu ya, posisi kita di hadapan Allah itu sama, tapi masing-masing kita baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki tanggung jawab masing-masing, memiliki hak masing-masing, yang mana itu berbeda gitu. Nah, di sini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 124, nanti teman-teman boleh cek juga ya. Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Nah itu, berkaitan dengan keimanan, itu kedudukan kita sama. Tapi kalau hal-hal lain, yang tadi kaitannya peranan, hak, dan tanggung jawab itu bisa dibedakan gitu ya. Kalau kita mendengar sekarang ada istilah kesetaraan gender gitu ya teman-teman. Nah, kita jangan mengambil mentah-mentah begitu ya. Karena ya tadi kita misal ketika kita sudah menjadi seorang istri, kita harus paham kewajiban-kewajiban kita ini seperti apa. Kalau misalkan di sana mensyariatkan kita harus taat sama suami, ya harus taat sama suami gitu ya, apapun itu. Gitu. Jangan kemudian berdalih, ya posisi kita kan di keluarga ini sama gitu ya. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, kamu kerja ya aku kerja, kamu ya betul kayak gitu ya teman-teman. Misal ngurus anak sama ngurus anak kayak gitu. Cuma jangan sampai kemudian karena kita terlalu jauh memahami kesetaraan gender yang mungkin kita keliru, akhirnya seorang istri itu berani untuk membantah suami dan lain sebagainya. Jadi harus dipahami pembagian peranan itu penting, tapi itu tadi jangan sampai kemudian jauh dari apa yang menjadi kewajiban seseorang itu menjadi tadi istri ataupun menjadi seorang ibu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, keistimewaan perempuan dalam Islam. Yang pertama, kehormatan perempuan sangat dilindungi dalam Islam. Contoh, nih, perempuan jika keluar rumah itu kan sebaiknya ditemani oleh mahramnya ya, teman-teman. Jangan sebetulnya ahsannya, baiknya itu kan ya perempuan nggak boleh gitu ya keluar secara sendiri gitu ya, apalagi malam-malam. Kalau bisa ya ditemani sama mahramnya. Karena biar apa? Ya biar terjaga, biar terlindungi gitu. Kalau tidak, kalau ditemani sama mahramnya itu akan memperkecil peluang untuk ya ada orang yang misal mau melakukan perbuatan jahat gitu ya. Terus tadi perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat itu bukan berarti Allah ingin mengekang kita, nggak pengen kita bebas berekspresi, berpakaian, itu tidak. Tapi tujuan Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat ya biar melindungi kita. Itu bagian dari ikhtiar gitu ya. Bagian dari ikhtiar kita menundukkan pandangan laki-laki. Gitu. Karena kalau teman-teman pengen tahu ya bagaimana laki-laki ketika melihat perempuan itu bisa ya liar begitu ya pandangannya. Jadi kita sebagai perempuan ya harus membantu mereka untuk menundukkan pandangan. Selain dari kita sendiri pun juga diminta untuk menundukkan pandangan juga gitu ya. Terus menjaga dirinya dari fitnah.
tadi sosial media, kemudian fitnah itu apa aja yang berhias berlebihan, mendayu-dayukan suara, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dapat mengandung dan melahirkan. Nah, fitrah seorang perempuan itu bisa mengandung, karena perempuan ini dikaruniai sebuah rahim gitu ya, untuk mengandung. Nah, kalau misalkan ada kemarin-kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, yang kemudian sebentar ya. Oke, kemudian yang kemarin ya, kalau kita lihat tengok beberapa bulan lalu, ada isu child free gitu ya, yang mana perempuan itu tidak mau mengandung karena dia takut terhadap nanti tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, ataupun mempengaruhi nanti bentuk tubuh dia dan lain sebagainya. Berarti itu menyalahi teman-teman? Menyalahi kodrat dia sebagai seorang wanita, yang mana ya kalau bisa sebagai seorang wanita itu ya tadi ya, karena sudah dikaruniai rahim, ya mengandung, kemudian melahirkan, begitu ya teman-teman, karena itu bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, gitu. Dengan cara apa kita bersyukur? Ya dengan cara kita menjaganya, kemudian kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan, bukan malah bukan malah tadi beranggapan ya hal-hal lain tadi ya, yang akhirnya ya tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Terus yang ketiga, dapat menyusui seorang anak. Ini keistimewaan seorang perempuan lagi ya. Bayangkan teman-teman, ketika seorang perempuan itu bisa menyusui anaknya selama 2 tahun penuh gitu ya. Seberapa banyak asupan yang kemudian diberikan kepada anaknya, dan anaknya ini bisa bertumbuh gitu, maka pahalanya itu akan terus mengalir gitu. Bahkan air susu ibu itu kan banyak ya nutrisinya, dan ada nutrisi dari ASI yang tidak ada di dalam susu formula, atau mungkin ya susu formula itu ada tapi tidak sebaik yang kandungan yang ada di ASI gitu. Nah, itu istimewanya ketika seseorang perempuan itu mampu menyusui seorang anaknya gitu. Terus yang keempat, ketika menjadi seorang ibu, kedudukannya lebih tinggi daripada ayah. Nah, ini ada hadisnya gitu ya. Dulu seorang sahabat kan bertanya, kepada siapa kita harus menghormati gitu ya, ibumu. Sampai ketiga kali tetap ibumu, baru ayah kita gitu. Itu memperlihatkan kepada kita gitu ya, bahwa seorang ibu ini adalah seorang yang sangat mulia gitu. Kemudian yang kelima, perempuan soleha akan masuk surga dari pintu manapun. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman. Nah, soleha di sini soleha yang seperti apa? Jadi sebetulnya simpel teman-teman, kalau misalkan kita mau masuk surga gitu ya, dari jalur istri soleha gitu, yaitu dengan cara 3. Mereka hadisnya lupa, ada 3. Kita tidak meninggalkan tadi ya, sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah taat kepada suami. Kalau 3 hal tadi kita sudah melakukan, kita bisa masuk ke surga mana aja. Jadi tanpa kita harus misal sholat tahajud, barangkali sholat duha, dan amalan-amalan sunnah yang lain, tapi kalau 3 hal ini kita bisa istiqomah dan terus melakukan, tadi sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suami, perempuan soleha tadi itu bisa memilih, dia pengen masuk surga kemana aja tuh boleh, terserah gitu. Nah, itulah tadi ya salah satu keistimewaan yang besar yang dikaruniakan kepada seorang perempuan gitu. Nah, sebetulnya ada keistimewaan-keistimewaan kecil yang lainnya gitu ya, yang mungkin tidak Mbak Vika sebutkan di sini semuanya gitu. Ya contohnya ketika perempuan itu menstruasi ya, perempuan tuh ketika menstruasi kan dia tidak
melakukan ibadah pada umumnya gitu ya, pada kebiasaan sehari-hari, misalkan sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi Allah itu tidak mengurangi pahala kita sekecil apapun itu gitu ya. Tapi Allah masih tetap memberikan kita pahala sebagaimana apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Tidak dikurangin sedikit pun. Padahal kita nggak ngerjain, tapi kita tetap dapat pahalanya. Nah itu kayak suatu hal yang wow gitu ya, yang diberikan kepada perempuan. Kita harus bersyukur teman-teman. Begitu. Itu salah satu keistimewaan, dan masih banyak yang lainnya kalau teman-teman mau coba mengulik lagi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, fitrah seorang perempuan dalam kehidupan. Tadi sebetulnya bahasan yang pertama juga sudah ada kaitannya dengan fitrah kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Nah, ini memperjelas lagi. Oke, lanjut. Oke, ada sifat-sifat yang melekat dalam diri perempuan. Yang pertama, perempuan itu suka dengan keindahan gitu ya. Kayak contohnya misal teman-teman lihat ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu mau ikut kajian, mau yang ngaji aja biasanya pakai seragam yang sama gitu ya. Terus kerudungnya samaan gitu, pakaiannya kembaran gitu. Terus kayak kita ketika bangun tidur gitu ya, kita suka rapi, kita nggak suka kotor, suka dengan bunga dan lain sebagainya, karena memang perempuan itu identik dengan keindahan tadi, hal-hal kecil yang kemudian bisa membuat kita itu senang kayak gitu, suka yang lucu-lucu. Nah itu emang identik dengan perempuan gitu. Terus yang kedua, senang tampil terhormat atau mur'ah gitu ya, menjaga kehormatan. Nah kalau ada perempuan yang dia tidak menjaga kehormatan dia, berarti belum bisa dikatakan sebagai seorang perempuan muslimah yang baik gitu. Karena fitrahnya perempuan itu yang menjaga kehormatan dia gitu. Jangan kita itu mudah untuk menjual kehormatan kita. Tadi misalkan kadang kalau ada orang yang pacaran ya teman-teman, gampang disentuh gitu, mau dipeluk-peluk gitu ya, padahal belum ada ikatannya yang sah gitu ya, tapi bisa dengan murah dia memberikan badannya, kehormatannya untuk si tadi laki-laki yang mana dia tidak ada keterikatan apapun dengan dirinya. Terus contoh lagi apa? Misalnya sekecil kayak kita tampil di media sosial. Orang yang menjaga kehormatannya tidak mungkin mudah untuk berselfie ria dalam jarak yang dekat gitu ya, foto terus di-share gitu. Orang bisa dengan mudah melihat wajah kita, keindahan rupa kita. Perempuan yang baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya itu adalah perempuan yang mampu menjaga gitu. Menjaga dirinya dari fitnah gitu ya. Nah, sekarang kalau masa-masa remaja ini fitnah, ada salah satu fitnah yang kadang sering menjangkiti kita ya, anak muda, itu adalah fitnah merah jambu gitu ya, virus merah jambu. Karena emang sebetulnya udah umurnya gitu ya. Tapi bagaimana cara kita itu bisa menjaga fitnah tersebut gitu. Bagaimana cara kita agar tidak terjerumus dari virus merah jambu itu gitu. Karena emang itu virus yang sangat rawan menjangkiti kita, anak-anak muda gitu ya. Apalagi anak-anak aktivis dakwah gitu. Ngomongnya ya dakwah bareng-bareng gitu ya, tapi di baliknya ternyata kita intens berkomunikasi sampai akhirnya timbullah itu virus-virus merah jambu. Nah itu perlu kita jaga. Kayak misal ngechat, kita sebagai perempuan harus tegas teman-teman. Nggak boleh nggak boleh memperlihatkan tadi sisi kelembutan kita, sisi tadi kita itu kan suka keindahan dan lain-lain kepada tadi sembarang laki-laki gitu ya.
Karena tadi hal-hal kecil kayak gitu aja bisa menarik perhatian mereka. Misal dalam hal chat gitu ya. Ya udah nggak usah pakai emot-emot yang merah-merah gitu ya, yang senyum, terus ada yang melet gitu, nggak usah dikasih ke cowok gitu ya. Kalau bagi Mbak Vika gitu ya, menurut Mbak Vika cukup kasih emotnya seadanya. Misalkan apa sih emot yang kayak gini, kayak gitu. Nggak usah emot-emot yang bisa mengundang perhatian mereka. Ataupun sekarang udah ada stiker ya. Nah itu perlu hati-hati juga teman-teman dalam menggunakan stiker, kayak gitu. Karena tadi hal sekecil tadi pun bisa mengundang fitnah buat teman-teman. Kalau sama laki-laki itu harus tegas, gitu. Kalau oke lah, kalau sama perempuan nggak apa gitu ya, kan biasanya kita ekspresif gitu ya, ada emotnya, ada stikernya. Tapi kalau sama laki-laki ya udah cukup kita membalasnya dengan balasan yang penting-penting aja, nggak usah ditambahin ya titik-titik, hurufnya ditambah terima kasih, i-nya banyak gitu ya. Nah itu nggak usah gitu. Kita harus menjaga diri kita gitu. Nah ya tadi cowok itu bisa mikirnya macam-macam gitu ya. Padahal cuma kayak gitu doang, tapi ya tadi bisa membuka celah untuk teman-teman terkena ya virus-virus tadi ya. Terus yang ketiga, memiliki kepekaan yang tinggi. Nah ini emang ya sifat perempuan itu peka teman-teman. Dan bahkan ada sebuah apa itu namanya peribahasa gitu ya, bahwa perempuan ini layaknya cermin gitu, mirip sifatnya dengan cermin gitu. Ketika cermin itu dijatuhkan gitu ya, pecah, cermin itu bisa disatukan kembali tidak? Mungkin bisa gitu ya, tapi dia tidak bisa memantulkan bayangan secara sempurna. Nah, begitu pula dengan perempuan. Ketika hati seorang perempuan itu sudah tersakiti gitu ya, oke lah, mungkin bisa dengan mudah memaafkan, tapi rasa sakit itu akan terus teringat gitu sampai kapanpun gitu ya, karena tadi perempuan itu adalah seorang yang peka dan pengingat yang handal gitu ya, pengingat yang ulung. Mungkin sudah memaafkan, tapi rasa sakit itu masih teringat, masih terasa gitu. Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman tersakiti sampai sekarang masih apa ya, masih ingat apa enggak? Kalau masih, nah itulah memang sifat kita gitu ya. Nah Mbak Vika pernah dengar kajian gitu ya, ada seorang ya suami dan perempuan gitu ya, ketika mereka cekcok, misal masalahnya apa pada saat itu ya yang membuat si suami istri itu bertengkar, tapi si perempuan itu pasti akan mengungkit permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya gitu, bahkan ingat permasalahan yang terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, diungkit lagi. Nah itu memang sifat perempuan kayak gitu teman-teman, gitu ya. Terus yang keempat, lembut dan penuh kasih, ini kok kasih sayang ya, kasih sayang. Nah itu sifat perempuan itu seseorang yang lembut dan penuh kasih sayang. Kalau misalkan di dalam rumah tangga laki-laki ini menjadi kowam gitu ya, yang bersifat mungkin lebih tegas daripada kita. Nah, kita yang bertugas untuk tadi menjadi peredam ketika memang di dalam rumah tangga itu di dalam rumah tangga itu perlu adanya penenang gitu. Jangan sampai kita tidak membagi peranan gitu ya antara tadi si laki-laki dan perempuan. Dalam artian tadi kalau si laki-laki sudah keras, ya kita harus menjadi sosok yang lembut di sana. Jangan kedua-duanya itu keras, gitu. Itu nggak bisa ya. Apalagi nanti ketika dalam mendidik seorang anak, gitu. Kita harus membagi peran di sana. Terus peranan perempuan selama di dunia. Tadi mungkin di awal sudah Mbak spill ya, yakni menjadi hamba Allah. Gimana sih kita ini bisa menjadi seorang hamba yang baik, seorang yang bisa menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan kita, dan apa yang menjadi larangan yang sekiranya tidak boleh kita lakukan. Kayak gitu, kita
sebaik-baik menjadi hamba Allah, kemudian menjadi anak. Nah, saat ini teman-teman, kita posisinya menjadi seorang anak. Maka sebelum kita menjadi istri maupun ibu, berhubung saat ini posisinya kita bakti utama kita kan masih kepada ayah dan ibu. Jadi kalau pesan dari Mbak Vika, maksimalkan peranan teman-teman sebagai anak ini sebelum nantinya bakti teman-teman ini pindah ke suami, kayak gitu. Karena tadi ya, kalau kita tidak benar-benar maksimal menjadi peranan kita sebagai seorang anak, nanti ketika udah menjadi seorang istri kan sudah pindah ya teman-teman baktinya kepada suami. Nah itu tidak bisa seleluasa ini kita sebagai anak gitu. Karena nanti kan ketika apa-apa kita harus selalu izin ya kepada suami. Nah sekarang makanya momentum yang pas itu ya teman-teman buat berbakti semaksimal mungkin kepada ayah dan ibu kita gitu. Terus yang ketiga, peranan kita sebagai seorang istri. Lalu yang keempat adalah menjadi seorang ibu, menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita, mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Gitu. Oke, lanjut. Terus kemudian cara mengoptimalkan potensi diri. Nah ini kaitannya dengan muslimah ya teman-teman. Oke, gimana kita bisa mengoptimalkan apa sih yang menjadi potensi dalam diri kita, apa yang menjadi keinginan kita. Nah, itu caranya kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, slide berikutnya. Baik, ya cara mengoptimalkan potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri secara mendalam. Baik itu potensi kita, maupun kita mengenali karakter kita, kepribadian gitu ya. Potensi itu seperti apa? Misalkan nih, oh ternyata kita itu punya potensi tadi di public speaking. Ketika kita ngomong sama orang itu bisa seketika hening, tiba-tiba dengerin kita gitu ya. Nah, barangkali itu potensi dari teman-teman yang bisa dikembangkan. Atau contoh lain, kayak misal kita bikin kerajinan gitu ya. Bikin kerajinan, ternyata tangan kita ini terampil, baru sedikit udah bisa menghasilkan karya yang banyak. Terus kita merasa senang ketika melakukan itu. Nah, barangkali itu potensi yang memang bisa kita kembangkan gitu. Karena tadi ya, yang namanya passion itu ataupun potensi yang sekiranya bisa kita kembangkan itu salah satu cirinya adalah ketika kita mengerjakan apa yang tadi yang menjadi kita senang itu, kita tidak merasa jenuh, kita merasa senang dan bahkan waktu yang ada itu terasa singkat gitu. Nah, itu bisa jadi hal yang sekiranya bisa teman-teman kembangkan gitu. Terus kita mengenali karakter kita. Karakter kita ini seperti apa sih? Apakah kita ini sebagai seorang yang mudah marah, ataupun tadi mudah memaafkan, karakter yang lembut, karakter yang supel. Nah, itu kita perlu paham gitu agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk bersikap terhadap orang lain gitu ya. Terus tadi yang ketiga adalah kepribadian. Nah, ini biasanya dari masing-masing kita ini tahu nih kepribadian kita ini seperti apa. Bahkan ada alat gitu ya, ada alat yang bisa membantu kita untuk mendeteksi kira-kira kepribadian kita ini seperti apa sih gitu, ataupun tes psikologis gitu ya, yang mana bisa membantu kita mengecek kira-kira karakter kita ini seperti apa sih, kepribadian kita seperti apa. Nah, kemarin Mbak Vika tuh pernah tes Stephen gitu ya. Nah, itu juga salah satu untuk mengetahui potensi karakter maupun kepribadian kita. Dulu kemarin tuh Mbak Vika tes, hasilnya tuh intuiting gitu. Nah, dengan tes itu ternyata bisa membantu kira-kira apa sih yang menjadi kelemahan ataupun apa yang menjadi kelebihan. Nah, kalau sudah tahu, nah itu bisa
terus menggali gitu ya potensi yang ada dalam diri, terus dikembangkan. Terus yang selanjutnya adalah kita tahu apa yang disukai dan apa yang nggak disukai, atau apa yang membuat kita bersemangat. Kayak misal sesepele, ketika kita lagi futur gitu ya, ketika kita lagi jenuh, lagi bosan, apa sih yang membuat kita bersemangat gitu. Kita perlu tahu gitu, karena itulah yang nanti akan membuat kita bangkit kembali gitu. Dengan kita mengenali diri sendiri, maka kita bisa mengendalikan diri kita gitu ya, untuk kemudian mengoptimalkan tadi potensi-potensi yang ada. Terus yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Mungkin kita hal yang simpel yang bisa kita tahu adalah metode SWOT gitu ya. Kita mengetahui kira-kira kekurangan kita apa aja nih, di list. Kemudian kelebihannya apa aja, di list juga. Terus tantangannya seperti apa, hambatannya seperti apa, begitu, dan lain sebagainya. Masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Atau mungkin tanya ke orang lain pun tidak apa-apa gitu ya. Terus yang ketiga, terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran, atau open-minded gitu ya. Ketika teman-teman mendapatkan kritik maupun masukan dari orang, ya sudah, terima aja. Gitu. Kalau misalkan kritik itu bersifat membangun, teman-teman terima, lalu berusaha untuk memperbaiki. Gitu. Tapi kalau bentuk kritik itu ternyata bersifat menghancurkan teman-teman gitu ya, tidak membantu teman-teman untuk lebih baik, ya sudah, abaikan saja. Gitu. Teman-teman harus mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana kritik yang bisa merusak kita, mental kita. Terus yang keempat, memiliki pola pikir growth mindset. Growth mindset ini seperti apa? Pola pikir growth mindset ini adalah seseorang yang orientasinya itu nggak hanya pada hasil, tapi pada usaha-usaha yang sudah dilakukan. Nah, ini perlu kita miliki gitu ya. Karena kalau orang-orang itu nggak punya pola pikir growth mindset, maka orang tersebut tuh akan gampang jatuh atau akan gampang putus asa gitu. Contoh aja nih, kita ini pengen ikut lomba, misal lomba katakanlah PKM gitu ya. Kita sudah menganalisis permasalahannya seperti apa, kita sudah mencoba untuk melakukan riset dan lain sebagainya, tapi ternyata kita ini belum juara gitu ya, atau belum sampai mendapatkan pendanaan gitu. Nah, kalau orang-orang yang pola pikirnya belum growth mindset atau memiliki pola pikir fixed mindset gitu ya, pasti dia akan kecewa, mungkin sampai tidak mau mencoba lagi. Tapi kalau orang-orang yang punya pola pikir growth mindset, dia akan menghargai sekecil apapun usaha yang sudah dia lakukan. Kemudian dia mencari apa sih yang sekiranya sudah aku capai gitu ya, meskipun tujuan utama belum aku capai, tapi apa yang ketercapaian apa, sekecil apapun itu, apa yang sudah aku dapatkan gitu dari proses ketika aku mengikuti tadi PKM tadi, kayak gitu. Nah, orang-orang growth mindset ini menghargai sekecil apapun ketercapaian yang sudah dihasilkan gitu ya. Terus yang kelima, berani mengambil peluang atau hal baru dan selalu optimis. Kayak contoh, misal nih Hilya gitu ya. Hilya ditawarin sama ketuanya untuk menjadi moderator gitu ya. Tapi padahal Hilya ini merasa takut gitu ya, karena belum pernah. Nah, seseorang yang emang benar-benar ingin mengoptimalkan potensinya, ya udah, menurut Mbak Vika ambil aja gitu. Selagi masih ada waktu untuk belajar, selagi masih ada waktu untuk mempersiapkan, ambil peluang itu. Karena peluang-peluang tadi yang akan mengantarkan teman-teman untuk bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan gitu, apa yang menjadi tujuan teman-teman kayak gitu ya. Dan selalu optimis, harus punya pola pikir tadi, selalu
berpikiran positif, selalu husnuzon gitu ya terhadap apa-apa yang ada dalam diri kita, apa-apa yang sudah ditakdirkan untuk kita gitu. Oke, lanjut. Tadi udah dikabarkan 5 menit lagi ya. Terus yang keempat adalah konsisten dalam kebaikan. Nah, caranya gimana nih kita bisa konsisten dalam kebaikan atau istiqomah gitu ya istilahnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, cara agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama, kita harus tahu tujuan dan hakikat hidup kita di dunia. Mungkin di ya materi-materi yang ada gitu ya, biasanya di TR1 mereka selalu menyampaikan ini. Kita harus paham teman-teman tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa. Yang pertama, kita ingin masuk surga gitu ya. Tujuan kita itu ya masuk surga kan. Ada nggak di antara teman-teman yang pengen masuk neraka? Pasti nggak pengen kan? Pengen masuk surga semua. Nah, itulah, ini jadi tujuan kita. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, kampung halaman manusia adalah surga. Dulu ya, Nabi Adam dan juga Hawa itu pertama kali kan tinggalnya di surga. Maka celakalah manusia yang tidak mampu kembali ke surga, bahkan ia lebih buruk dari keledai, karena keledai selalu tahu arah jalan pulangnya. Jadi teman-teman, karena kampung halaman kita ini surga, maka kita harus balik ke kampung halaman. Ibarat kata kita ini sedang merantau. Ya ketika kita sudah selesai merantau, kita balik lagi ke kampung halaman. Gitu ya. Jangan sampai kita salah tujuan, salah arah, kita nggak balik lagi ke kampung halaman. Gitu. Kita adalah manusia yang dikaruniai akal, kita bisa berpikir gimana cara kita balik gitu ya. Cara-cara yang bisa kita tempuh itu seperti apa, ya kita harus memetakan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita kalah sama keledai gitu ya. Keledai aja mau dia jalan seberapa jauh, dia tahu arah jalan pulangnya. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang diberi akal, seharusnya kita paham gitu ya, cara-cara kita bisa masuk surga itu seperti apa gitu. Terus yang selanjutnya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini ada di Quran surat Az-Zariyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, tujuan Allah menciptakan kita di dunia, kita ke dunia itu untuk beribadah. Jadi, apa-apa yang kita kerjakan, itu orientasinya harus untuk beribadah kepada Allah, harus menghasilkan pahala. Jangan sampai apa-apa yang kita kerjakan ternyata sia-sia. Ya gitu. Contoh nge-MC gitu ya. Mungkin kita menilai itu bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah kalau niat kita itu diluruskan, niatnya karena Allah gitu. Atau mungkin menulis gitu ya. Ini cuma sekedar menulis, kalau ada lafadz basmalah gitu ya, diniatkan sama Allah, menulis tadi, kegiatan menulis tadi ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk bisa mengantarkan kita ke surga gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, terus cara agar istiqomah yang selanjutnya adalah cari lingkungan yang positif dan mendukung untuk selalu berbuat baik. Akan mustahil teman-teman bisa istiqomah kalau lingkungan teman-teman ini tidak mendukung, gitu. Karena lambat laun gitu ya, kalau teman-teman berada di lingkungan yang kurang suportif, lingkungan yang buruk, pasti ya akan ikut terpengaruhi juga gitu ya. Makanya perlu teman-teman mencari lingkungan yang positif. Nah, teman-teman di Insani, misal di Insani gitu ya, ataupun mengikuti madrasah muslimah ini bagian dari ikhtiar teman-teman untuk berada di lingkungan yang positif. Terus cari teman-teman yang selalu bisa mendukung kalian untuk berbuat baik gitu ya. Sama kayak yang ketiga, perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh gitu. Kalau ada orang-orang yang memiliki banyak ilmu, orang-orang yang sekiranya kita melihat tuh adem gitu ya, ataupun tingkatan keimanan itu bagus, kita deketin gitu. Karena pasti kita akan kecipratan juga ya, setidaknya apa yang dia katakan itu bisa menambah keimanan kita, ataupun apa yang dia lakukan itu bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Terus yang keempat, rajin menuntut ilmu. Nah, rajin menuntut ilmu ini bisa dengan berbagai macam cara ya.
kita bisa datang ke kajian. Sekarang eranya sudah kembali ke offline ya, teman-teman bisa mendatangi kajian secara langsung ataupun kajian di YouTube gitu ya, itu juga sudah banyak. Terus membaca buku. Nah, sempatkan teman-teman setiap hari kita membaca buku yang kaitannya dengan Islam ataupun pengetahuan yang lainnya gitu. Karena ya tadi kita harus mematahkan ini ya, yang survei bahwa Indonesia ini adalah negara dengan tingkat literasi yang rendah. Nah, kita sebagai seorang muslimah yang baik, yang mana sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pondasi kehidupan, kita harus memperbanyak ilmu gitu ya. Salah satunya dengan membaca tadi. Terus berdiskusi, berdialog gitu ya, dengan banyak orang, dengan orang-orang yang berilmu, itu juga akan memperkaya keilmuan kita. Terus yang kelima, paksa untuk beribadah. Yang namanya kebaikan itu memang harus dipaksa, teman-teman. Ya contoh, kita pengen sholat tahajud, ya harus dipaksa. Kita harus nyalain alarm, kita harus minta tolong sama teman kita, ataupun kalau kita di rumah, kita minta tolong orang tua kita buat bangunin kita. Gitu ya. Atau kalau sekarang kita kebiasaannya kalau kita dengar alarm kita matiin. Nah, berarti sekarang kalau kita dengar alarm, kita mulai paksa bangun gitu. Karena kita memang sedang membangun habit yang baru gitu. Dan fun fact-nya ya teman-teman, yang namanya kebiasaan baik, membentuknya itu sangat lama. Bahkan sampai 40 hari ya, kalau kita melakukan 40 hari tanpa terputus baru muncul habit baru. Tapi yang namanya kebiasaan buruk, tanpa kita harus menjalankan 40 hari itu bisa langsung terbentuk. Contoh, Mbak Vika mengalami dulu ya, kayak contohnya apa ya? Tidur habis subuh barangkali ya, tidur habis subuh. Nah, dulu pas sebelum kuliah itu kayaknya sama sekali nggak pernah tidur habis subuh gitu ya. Habis subuh tuh pasti ada kegiatan. Nah, ketika kuliah gitu ya, qadarullah tuh pernah sekali tidur habis subuh. Besok-besoknya teman-teman gampang banget tidur habis subuh. Padahal cuma sekali doang itu, nggak ngelakuin tidur habis subuhnya tuh sekali doang, tapi akhirnya bisa keterusan. Makanya kebiasaan buruk itu tanpa harus kita usahakan itu juga bisa terlaksana gitu. Tapi kalau misalkan perbuatan baik memang kita harus effort gitu ya. Terus yang keenam, selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ketika kita hatinya terpaut dengan Al-Qur'an, maka kita akan selalu mengingat Allah. Apa-apa yang kita kerjakan itu orientasinya pasti ke Allah gitu ya. Al-Qur'an yang akan menjaga kita. Terus yang ketujuh, jangan lupa selalu berdoa. Meskipun kita ini seorang muslim gitu ya, mendapatkan hidayah yang terbaik gitu ya, hidayah Islam, tapi kita jangan pernah lupa untuk selalu berdoa agar selalu diistiqomahkan dalam jalan ini, di dalam Islam gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita ini seperti apa. Apakah kita tetap akan berada di dalam Islam ataupun tidak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah sombong dan teruslah berdoa kepada Allah. Terus memohon ampun gitu ya, senantiasa beristighfar. Terus yang kedelapan, jangan sombong. Nah, tadi terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu kita jangan pernah merasa ujub gitu ya, dan menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu datangnya dari kita yang berusaha, kita yang melakukan. Tapi kita harus berpikir bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ini ya karena Allah yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang, mengizinkan kita untuk berbuat baik. Gitu. Tadi kayak yang Mbak Vika tidur habis subuh itu berawal dari kayak awalnya tuh kayak nyepelein gitu ya, atau sirik ke teman-teman Mbak Vika yang habis subuh kok tidur gini-gini. Qadarullah besoknya langsung dikasih ujian sama Allah, besoknya tidur habis subuh gitu. Dan ngerasain sebegini susahnya gitu ya menghalau rasa kantuk ketika habis subuh gitu. Langsung dikasih ujian sama Allah. Gitu. Jadi jangan pernah sombong atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini nambah nggak apa-apa ya sebentar.
panitia. Waktunya sudah habis teman-teman, tapi nggak apa. Nah, ini ada catatan. Jadi ini salah satu tips juga biar teman-teman tuh senang gitu ya ketika berbuat baik atau tadi dalam beribadah itu catatlah amalan atau pekerjaan yang akan kita lakukan agar beribadah terasa lebih menyenangkan. Jadi ada sistem kayak to-do list gitu loh teman-teman. Setiap malam kita catat nih kira-kira apa-apa yang kiranya besok mau kita kerjakan. Biasanya kayak Mbak Vika tuh nulis kayak besok mau ngerjain misal tahajud, terus tilawah berapa lembaran misal, terus ada sholat duha, terus zikir pagi dan petang, terus ada rapat apa ditulis semuanya. Baru nanti ketika malamnya kita cross check satu-satu. Nah, dengan misal kita sudah mengerjakan, terus kita mencetang, itu tuh ada rasa kepuasan dalam diri kita gitu, ada kesenangan dalam diri kita gitu. Itu yang akan membuat teman-teman tuh bisa bersemangat untuk terus berbuat kebaikan gitu. Oke, lanjut. Ini terakhir kayaknya. Nah, ini sudahkah kita memetakan cara untuk masuk surga? Nah, kita harus mulai memetakan ya teman-teman agar kita bisa balik ke kampung halaman kita, ke surga. Ini satu slide terakhir, boleh digeser. Nih, ada tips dan trik usaha agar kita itu bisa masuk surga. Ini Mbak Vika dapatkan ketika mengikuti kajian dari Ustadz Umar Mita ya. Barangkali nanti teman-teman juga bisa mendengar secara langsung kajian beliau. Nah, ini sedikit coba aku sharingkan ke teman-teman. Yang pertama, yang pasti tanamkan keyakinan yang baik terhadap Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Ini berkaitan dengan keimanan. Keimanan itu ibarat kata tiket gitu ya untuk masuk surga. Kalau kita nggak beriman sama Allah dan Rasul-Nya, mustahil kita bisa masuk surga. Gitu. Terus yang kedua, beribadah sesuai yang disyariatkan. Ya, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Terus ambil peluang-peluang ibadah yang sekiranya bisa menambah pundi-pundi pahala kita gitu ya. Contoh kayak kemarin puasa Arafah gitu ya. Kan pahalanya dan keutamaannya besar. Nah, kita manfaatkan peluang-peluang ibadah yang datangnya itu nggak setiap hari. Gitu. Kita manfaatkan. Terus ketiga, senantiasa memperbaiki akhlak. Dari cara kita bertutur kata, kita bertindak, bahkan cara kita menatap gitu ya. Itu kita perlu perhatikan. Kita harus menjadi seorang muslim atau seorang muslimah yang baik, yang mempunyai perangai yang baik, yang senantiasa menjaga kehormatan diri gitu. Terus yang keempat, ambil sekecil apapun peluang kebaikan. Kayak contoh, teman-teman jalan nih, lihat bungkus permen. Itu peluang kebaikan nggak? Peluang kebaikan. Peluang kebaikannya apa? Mengambil, terus diambil ke tempat sampah. Kalau teman-teman melaksanakannya dengan ikhlas, mengerjakannya dengan ikhlas, itu bisa menjadi pahala yang bisa memberatkan timbangan teman-teman di akhirat nanti. Kayak gitu. Terus yang kelima, miliki amalan tersembunyi, yakni hanya kita dan Allah yang tahu. Misalkan kayak sekecil amalan hati ya, teman-teman, sabar, rasa syukur, dan lain-lain. Atau amalan tersembunyi yang lain, misal kayak contoh, kemarin tuh habis ada peristiwa ini ya, tenggelamnya putra dari Gubernur Jawa Barat ya, Emeril Khan. Ternyata kan di masa akhir kehidupannya itu beliau diwafatkan dengan cara yang mulia gitu ya, tubuhnya masih utuh, bahkan berbau wangi. Nah, ternyata setelah ditelusuri ternyata ada amalan-amalan tersembunyi yang sering dilakukan oleh Kang Eril gitu ya. Apa itu? Yaitu suka bersedekah gitu ya, secara ya tadi sembunyi tanpa dia memamerkan ke sosial media, terus lalu meminta maaf kepada orang-orang yang sekiranya beliau berbuat salah, lalu berterima kasih. Padahal cuma sesepele itu gitu ya, tapi bisa membuat akhir hidup dari tadi Kang Eril ini baik gitu. Terus yang keenam, kalau misalkan tadi kita belum bisa maksimal terhadap poin 1, 2, 3, 4, nah ini ada cara yang lain, yakni jadi istri yang solihah. Tadi yang hanya simpel dengan melakukan
tidak meninggalkan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suami. Ternyata itu bisa membuka peluang kita masuk surga. Terus yang ketujuh, memiliki anak yang soleh dan soleha. Misalkan aja kita mencetak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Seorang penghafal Quran itu kan diberikan kesempatan gitu ya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya gitu. Nah, barangkali nih ketika kita punya anak yang soleh soleha, dia menjadi penghafal Quran, kita bisa ditarik sama anak-anak kita buat bisa masuk surga kayak gitu. Jadi kalau kita merasa sholat kita ternyata nggak khusyuk, sedekah-sedekah kita masih jarang-jarang, ya udah kita cari amalan-amalan yang lain yang sekiranya bisa membuka peluang kita bisa masuk surga gitu ya teman-teman. Nah ini 7 ini mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman buat ya diusahakan begitu ya, kita sama-sama bisa masuk surga itu ya. Oke, insya Allah ya, itu ya teman-teman yang bisa Mbak Vika sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian mungkin kurang jelas, ataupun ya tadi dari pelafalannya atau dari apa ya tatanannya gitu ya kurang bisa dipahami, mohon maaf. Semoga ada hal yang bisa diambil dan bisa menambah keimanan teman-teman semua gitu. Oke, slide berikutnya ya, kayaknya udah selesai ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Vika atas paparan materinya yang insya Allah dapat diterima dengan baik dan juga sangat insightful gitu ya, memberikan banyak pemahaman yang baru untuk kita semua. Nah, pasti teman-teman juga udah menanti-nantikan kegiatan selanjutnya ya, yakni tanya jawab. Jadi teman-teman yang mungkin sedari tadi mencatat dan memiliki beberapa pertanyaan, boleh banget untuk langsung raise hand, ataupun yang terkendala boleh langsung ditulis di kolom chat aja. Oke, aku persilakan ya teman-teman buat raise hand ataupun menuliskan di meeting chat. Sambil menginfokan juga buat teman-teman yang bisa untuk presensi juga ya teman-teman, tetapi nanti di akhir juga tidak apa-apa, tetapi kalau itu boleh banget untuk presensi terlebih dahulu. Yuk tanya yuk teman-teman, materinya ini sangat bermanfaat banget gitu. Oke, jadi di layar aku udah ada yang raise hand. Di sini ada Kak Rinanda Wahyu. Kepada Kak Rinanda, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan aku untuk bertanya, dan pemateri yang luar biasa Mbak Vika gitu ya. Di sini aku ingin memberikan satu pertanyaan. Tadi kan dijelaskan ya bahwa perempuan itu istimewa. Perempuan memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi laki-laki begitu. Oke. Kemudian bagaimana sih Mbak cara kita untuk menjadi muslimah yang berprinsip supaya hal-hal yang kecil yang bisa menurunkan kehormatan kita sebagai perempuan itu bisa terhindari gitu, khususnya apabila dihubungkan dengan laki-laki gitu Mbak, karena sebagai orang yang berorganisasi di luar lembaga dakwah tidak bisa kita pungkiri ya Mbak bahwa tentu ada interaksi terhadap mereka, dan kadang dari saya pribadi juga apa ya kayak kurang menyadari bahwa ternyata yang udah aku lakukan tuh ternyata kebablasan gitu. Mungkin itu saja Mbak dari saya, terima kasih. Oke, ini langsung dijawab apa gimana, Yunita? Boleh seenaknya Mbak Vika aja. Oke, tadi di awal kayaknya suaranya ini ya kecil. Yunita tadi menangkap nggak pertanyaan dari Rinanda? Iya Mbak, sebenarnya mohon maaf saya juga tadi di awal kurang mendengar gitu. Mungkin Mbak Kak Rinanda kalau berkenan untuk disampaikan kembali.
Oh ya, mohon maaf ya sebelumnya karena memang ini tenggorokannya sedang terkendala gitu karena lagi sakit gitu ya. Oke. Tapi kalau ini untuk suaranya apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, baik. Tadi kan gini ya Mbak, dijelaskan bahwa perempuan itu istimewa. Perempuan memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi laki-laki. Gimana sih Mbak cara kita untuk menjadi muslimah yang berprinsip supaya hal-hal kecil yang bisa menurunkan kehormatan perempuan itu bisa terhindari gitu, khususnya ketika kita berhubungan dengan lawan jenis gitu ya. Karena sebagai orang yang berorganisasi di luar lembaga dakwah, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa pasti adalah interaksi terhadap mereka gitu. Mungkin itu Mbak yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah menangkap ya. Intinya bagaimana cara kita mempertahankan prinsip kita atau mempertahankan kehormatan kita ya sebagai seorang perempuan. Itu ya, Rinanda. Nah, caranya teman-teman, kita harus paham nih, kita kan sudah sama-sama dewasa gitu ya, kita sudah tahu mana perbuatan yang sekiranya ini baik dan mana perbuatan yang sekiranya sudah melenceng gitu atau mengarah kepada kemudaratan gitu. Kita harus paham dulu di sana. Nah, ketika kita sudah paham dan kita sudah tahu apa-apa yang sekiranya menjadi pantangan kita untuk tidak kita melakukan itu, ya kita harus tahan, harus kuat di prinsip itu dulu. Contoh tadi, kita nggak boleh mendekati zina gitu ya. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi sampai kita pacaran gitu ya. Misal nih kaitannya sama interaksi dengan lawan jenis gitu ya. Nah, kita udah paham di sana. Berarti selanjutnya kita memetakan apa-apa kegiatan yang sekiranya bisa mendekatkan kita untuk ke sana. Nah, kita harus hindari itu. Contoh, kita bisa suka sama lawan jenis, itu kan bisa dengan berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya tadi dengan kita berhubungan intens gitu, misal di chat. Kalau kita ngerasa kita udah chat-chatan lama nih, kok bahasanya semakin nggak penting gitu ya, dan kita semakin merasa senang di situ, kan ada sensasinya tuh biasanya kalau kita ngechat-chat lawan jenis, terus misal cowoknya ngasih perhatian ke kita, pun kita ngasih perhatian balik, terus direspon baik, biasanya kan kadang ya kita mungkin ngerasa ada sensasi sendiri, senang. Nah, kita udah tahu tuh, kalau, kayaknya ini udah nggak bener nih, berarti kita harus men-stop itu, teman-teman. Bahkan, kita harus mencegah jangan sampai kita merasakan tadi, hal-hal tadi, kita ngerasa senang, dia di chat terus sama dia, nggak ada apa-apa di chat, nggak bahas proker tapi ditanyain gitu ya, atau bahkan dia nge-reply story aku gitu ya, cuma sekedar aku ngeposting apa kok di-reply. Nah, ini udah sebagai peringatan gitu. Berarti ini udah mulai nggak bener nih. Kita harus punya tameng, teman-teman. Kita harus mempersiapkan tameng dan batasan. Kita harus tegas gitu ya terhadap apa yang kita lakuin tadi gitu. Berarti kita harus men-stop gitu, dan kita harus bilang aja, kayaknya tadi ya, kalau kasusnya mungkin sudah sampai barangkali kebablasan gitu ya, kita chat-chatan terus dengan lawan jenis, terus-terusan membahas yang tidak penting, kita sebagai perempuan harus tegas bilang aja, kayaknya kita udah terlalu berlebihan ya, kita membahas hal-hal yang sekiranya tidak perlu kita bahas di sini gitu. Jadi kayaknya langkah lebih baik kita nggak ngelanjutin ini gitu, karena takutnya nanti menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu nggak apa-apa, sampaikan, karena ketika kita menyampaikan dengan baik, insya Allah dia bisa menerima. Nah, kalau posisinya belum terlanjur nih, Mbak Vika, gimana caranya? Ya teman-teman harus tegas di awal tadi, kayak contohnya chat-chatan dengan tadi ya lawan jenis, ya nggak usah dikasih emot, nggak usah mendayu-dayu gitu ya, atau misal nulis sih dikasih sih ada C-nya gitu ya, apa sih gitu-gitu, atau apalah gitulah, kata-kata yang bisa menimbulkan ketertarikan dia ke kita, itu dihindari teman-teman.
gitu. Kita harus tegas, dia nanya apa ya kita jawabnya apa gitu. Nggak boleh dia nanya apa terus kita tambah-tambahin, atau bahkan sampai tadinya mungkin nelpon karena suatu yang genting, pengen bahas proker, tapi lama-lama nanyain tentang pribadi kita. Nah itu teman-teman harus mulai stop gitu ya, harus tegas, kita sebagai perempuan harus tegas kayak gitu. Terus prinsip yang lain apa? Contohnya apa ya, misal tidak bersentuhan dengan lawan jenis, mungkin berat gitu ya rasanya buat aktivis yang berada di lini 2, kayak misal di BEM, di Senat gitu, karena tadi tidak semua orang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita, yang sama-sama harus menjaga prinsip gitu ya. Nah itu tantangannya lebih besar gitu. Mereka paham ya, kayak Rinanda kan anak Senat gitu ya, pasti susah gitu ya buat tadi menjaga batasan interaksi dengan lawan jenis. Tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya kita menunjukkan bahwa kita ini punya prinsip prinsip Islam. Kayak tadi salaman kita nggak mau menyentuh, ya sudah, tampakkan di awal. Nanti lama-kelamaan mereka akan memahami prinsip kita. Jadi bukan kita yang melonggarkan untuk kita bisa diterima oleh mereka, tapi ya mereka harus menghargai apa yang menjadi prinsip kita. Apalagi mereka paham kalau apa yang kita lakukan ini sebenarnya benar loh. Jadi kadang orang-orang di luar sana tuh paham teman-teman, oh kan emang benar kita tuh nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, jangan pernah takut gitu ya. Karena itu bagian dari syiar kita juga, bagian dari dakwah kita juga ke orang lain. Kita harus bangga sebagai seorang muslimah, harus bangga sebagai seorang muslim gitu ya, yang taat sama Allah. Masa taat nggak bangga gitu ya, masa taat kita nggak bersyukur gitu ya, gitu. Gitu ya, Rinanda, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Vika atas jawabannya. Kepada Kak Rinanda, apakah sudah menjawab atau mungkin ada tanggapan lain? Mungkin sedang terkendala ya Mbak Vika, mungkin juga sudah terjawab gitu ya. Oh baik, sangat terjawab. Terima kasih Kak Rinanda. Buat teman-teman juga yang mau bertanya, ini masih ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Vika gitu ya terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi teman-teman boleh banget untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Aku tunggu sampai 14.40 ya teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin bisa kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, baik, karena mungkin teman-teman juga belum ada yang bertanya ya, jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh langsung diberikan ke panitia aja, nanti mungkin barangkali bisa kita tanyakan ke Mbak Vika di lain waktu. Baik, mungkin untuk kegiatan selanjutnya teman-teman kita ada kuis, jadi buat teman-teman yang sekiranya udah ngantuk-ngantuk nih, biar kita fresh lagi, kita bakal ada kuis. Jadi langsung aja buat panitia mungkin boleh untuk menyampaikan kuisnya.
Oke, jadi ini kita pakai quizzes ya teman-teman. Jadi bisa langsung memasukkan kode yang sudah tertera di layar untuk ikut quiznya gitu. Jadi boleh langsung nih teman-teman diakses gitu ya di quizzes. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung ya di link yang udah dikasih panitia juga di chat. Ini bisa langsung diklik di situ. Teman-teman masih ditungguin nih, biar kita lebih seru juga kalau kuisnya kalau bareng-bareng gitu kan. Oke, mungkin karena udah ada beberapa yang masuk juga nih teman-teman, udah lumayan banyak. Mungkin dari operator boleh langsung dimulai aja nih kuisnya.
Wah, Masya Allah sekali teman-teman, kuisnya seru banget. Jadi teman-teman bisa lebih fresh lagi nih untuk ikutin kuisnya. Dan alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman buat kuisnya ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ikut kuis, makasih banyak dan kuisnya juga tadi seru banget gitu ya. Dan nantinya akan diambil 2 pemenang dari kuis ini dan nanti juga akan dikasih pengumuman oleh panitia di grup chat ya teman-teman. Jadi boleh nanti akan dikasih tahu sama panitia. Jadi pemenangnya yang tertera di sini atas nama Saras dan juga Dora. Untuk yang bersangkutan mungkin nanti boleh untuk menghubungi panitia. Sebelum itu mungkin nanti juga akan dikabarin oleh panitia ya teman-teman lebih akuratnya seperti apa gitu. Oke, mungkin karena kita udah lumayan siang juga nih, bisa langsung kita ke kegiatan selanjutnya. Jadi kita ada penyerahan sertifikat materi dan juga dokumentasi. Jadi teman-teman boleh untuk menyalakan kameranya dan juga untuk panitia mohon untuk ditampilkan sertifikatnya. Jadi kita akan berdokumentasi dengan Mbak Vika nih teman-teman. Jadi yuk kita on cam bareng-bareng biar lebih ramai dan biar lebih seru gitu. Oke, jadi di sini sudah ditampilkan oleh operator ya, ada sertifikat untuk Mbak Vika dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Vika atas materi yang sangat luar biasa. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga saya pribadi mengucapkan mohon maaf juga atas kekurangan-kekurangan saya maupun dari panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sertifikat ini kami berikan atas rasa terima kasih kita kepada Mbak Vika. Kepada Mbak Vika mohon diterima ya Mbak. Ya, terima kasih ya Yunita dan juga teman-teman kemuslimahan Insani. Terima kasih juga sudah mengundang Mbak Vika gitu. Ya, jazakumullah ya teman-teman. Iya baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk selanjutnya kita dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman mungkin aku persilakan untuk on cam. Aku tunggu sampai 1 menit ya teman-teman untuk on cam. Jadi yang belum on cam silakan untuk dipersiapkan karena kita akan dokumentasi. Aku tunggu sampai pukul 14.53. Oke, karena udah 1 menit juga ya teman-teman, jadi mungkin langsung aja kita dokumentasi. Untuk operator mungkin boleh minta bantuannya untuk dokumentasi. Operator apakah sudah siap? Kepada operator apakah sudah siap? Sudah Yun. Oke, baik.
Mungkin kita 2 kali ya teman-teman. Yang pertama, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman atas perhatiannya. Mungkin ini juga merupakan salah satu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya untuk mengikuti madrasah muslimah ini. Sebelumnya lagi aku ucapkan lagi terima kasih yang banyak kepada Mbak Vika atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi ya, dan kita sehingga memiliki banyak ilmu-ilmu baru mengenai muslimah sebagai pondasi kehidupan dan juga bagaimana peran muslimah dalam Islam gitu. Dan sebelumnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf kepada Mbak Vika maupun teman-teman peserta atas kekurangan maupun kesalahan saya dalam bertutur kata. Dan saya juga mewakili panitia memohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan Madrasah Muslimah yang pertama ini. Barangkali kekurangan-kekurangan ini bisa menjadi evaluasi untuk kegiatan kita ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Mbak Vika. Barangkali Mbak Vika memiliki kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruang meeting, namun kami akan sangat senang ya apabila Mbak Vika mungkin bisa mengikuti kegiatannya sampai akhir. Oke, izin keluar dulu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Vika. Oke, baik. Teman-teman mungkin kita bisa lanjut ya ke kegiatan berikutnya gitu, karena ini juga sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara ini, ada satu rangkaian kegiatan lagi yang perlu untuk kita lakukan, yakni ada pengisian presensi peserta dan juga link evaluasi peserta. Jadi untuk teman-teman, aku kasih waktu 5 menit untuk mengisi presensi dan juga mengisi link evaluasi. Ini juga berguna untuk sertifikat gitu ya teman-teman. Jadi supaya kehadiran kita tercatat, kalian harus mengisi presensi terlebih dahulu. Aku kasih waktu 5 menit sampai pukul 15 lebih 3 menit ya teman-teman.
Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15 lebih ya, jadi daripada kita berlama-lama, langsung saja kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan doa dan yang akan dipimpin oleh Kak Risma. Jadi kepada Kak Risma, waktu dan layar saya persilakan untuk memberikan doanya. Iya Kak Risma, untuk pembacaan doa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah SWT agar kegiatan yang telah kita laksanakan diberkahi oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan tayyiba wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma bika ya asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Risma atas pembacaan doanya. Baik teman-teman, sebelumnya aku sendiri mengucapkan mohon maaf yang kesekian kalinya atas kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Madrasah Muslimah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan juga mendapatkan kebaikan dari kegiatan ini, dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mbak Vika tadi dapat tersampaikan dengan baik. Karena waktu sudah sore ya teman-teman, mungkin kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yunita sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.